Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Abdul Majid dengan NIM 2024 11 505. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang website yang saya buat, yaitu sistem manajemen barang. Di website ini memungkinkan pengguna untuk mendaftar, login, dan juga mengelola data barang yang dimiliki. Website ini memiliki beberapa fitur seperti registrasi, login, dan input data barang, dan juga logout. Ini adalah halaman login. Ketika pertama kali mengakses website, pengguna akan disambut oleh halaman login. Pengguna dapat login menggunakan username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kita menggunakan username dan password yang sudah terdaftar. Nah, sudah berhasil ketika kita menggunakan username yang sudah terdaftar. Nah, jika belum memiliki akun, mereka bisa langsung menuju halaman register dengan mengklik tombol daftar yang tersedia di bawah form login. Kita coba menggunakan daftar. Pada halaman ini, halaman registrasi, pengguna diminta untuk memasukkan nama lengkap, username, email, dan password. Kita coba. eh, kita coba melakukan register. Nah, setelah mengisi data, pengguna bisa mengklik tombol register yang sudah kita lakukan tadi untuk membuat akun. Jika register berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login untuk masuk menggunakan akun yang baru saja dibuat. Kita coba login menggunakan akun yang sudah dibuat. Setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke halaman utama. Di halaman utama ini, pengguna dapat menginput data barang yang mereka miliki. Data yang dimasukkan mencakupi nama barang, stok, kondisi barang, dan juga tanggal pengecekan. Kita coba inputkan datanya. Lalu kita simpan. Setelah mengisi form, pengguna dapat menekan tombol simpan yang sudah kita lakukan tadi. Lalu di setiap halaman terdapat tombol logout yang memungkinkan pengguna keluar dari akun mereka dan kembali ke halaman login. Kita coba logout. Nah, maka akan kembali ke halaman login. Nah, struktur database yang kita buat ada dua, yaitu tabel user. Nah, di sini adalah menyimpan informasi pengguna berupa nama, username, email, dan juga password. Lalu, untuk tabel barang, ini adalah untuk menyimpan informasi barang yang diinput oleh pengguna, nama barang, stok, kondisi, dan tanggal pengecekan. Jadi untuk flow-nya tadi kita mengisi username dan password. Jika valid, mereka akan diarahkan ke halaman utama. Lalu mereka bisa input data barang. Dan untuk registrasinya, flow-nya pengguna mengisi nama, username, email, dan password. Lalu mendaftar, login dengan akun baru. Jadi form registrasi ini fungsinya yaitu untuk mengumpulkan data dasar pengguna untuk membuat akun. Terus selanjutnya form login. Ini untuk memverifikasi pengguna sebelum mengakses aplikasi. Terus tadi ada form input barang, yaitu memungkinkan pengguna untuk menambahkan barang mereka ke dalam sistem. Dan juga logout, yaitu menjaga keamanan dengan keluar dari sesi penggunaan. Kita lanjut ke
source code-nya. Yang pertama kita coba jelaskan di connect.php. Nah, source code ini digunakan untuk menghubungkan website dengan MySQL. $host ini adalah alamat server, dalam hal ini menggunakan localhost. Lalu user dan password adalah kredensial login untuk MySQL. Pada default SAMPP username adalah root dan password adalah kosong. Dan DB ini adalah nama database. Lalu new MySQL digunakan untuk membuat koneksi dengan database. Jika terjadi error dalam koneksi, program akan menghentikan proses dan menampilkan pesan error. Selanjutnya kita ke register.php. Nah, di sini kita menggunakan connect.php untuk membuat koneksi dengan database. Lalu kita buat formulir di register.php yang mengirim data, nama, username, email, dan password melalui metode POST. Nah, selanjutnya password hash ini digunakan untuk mengenkripsi password sebelum disimpan di database untuk keamanan. Setelah data dimasukkan ke dalam tabel user, pengguna akan diarahkan ke halaman login, yaitu ke halaman index.php. Yang selanjutnya kita ke halaman login, yaitu index.php. Kita awal menggunakan session start, digunakan untuk memulai sesi pengguna yang memungkinkan penyimpanan data pengguna di sesi ini seperti username. Lalu, kode ini akan memeriksa apakah data login yang dimasukkan sudah cocok dengan data yang ada di database menggunakan perintah select. Jika login berhasil, pengguna diarahkan ke homepage.php. Dan jika gagal, login gagal akan ditampilkan. Selanjutnya kita menuju ke homepage.php. Nah, kita awal menggunakan session start. Jika session ini sesuai username tidak ada, itu berarti pengguna belum login, maka akan diarahkan kembali ke lokasi index.php. Jika pengguna sudah login, mereka akan melihat form input barang untuk memasukkan data terkait yang dimiliki. Lalu kita menuju ke saveitem.php. Halaman ini menangani penyimpanan data barang yang dimasukkan oleh pengguna. Data akan dikirimkan menggunakan metode POST dan disimpan di tabel barang. Setelah data berhasil disimpan, pengguna akan diarahkan kembali ke homepage.php. Lalu kita ke logout.php. Nah, ini adalah session destroy. Digunakan untuk menghancurkan sesi penggunaan dan menghapus semua data sesi yang ada. Setelah logout, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman index.php. Kita ke style.css. CSS ini mengatur tampilan form login, register, dan juga form input barang. Untuk linear gradient digunakan sebagai latar belakang agar tampilan lebih menarik. Form input dan button disesuaikan dengan desain yang menarik. Lalu selanjutnya kita ke script.js. JavaScript ini mengatur tampilan form login dan juga registrasi. Ketika tombol daftar
diklik, form registrasi akan ditampilkan dan form login disembunyikan. Sebaliknya, jika tombol login diklik, maka form login akan ditampilkan dan form registrasi akan disembunyikan. Mungkin itu saja dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang atau salah kata. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.